Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Silakan duduk, Nak. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih untuk datang ke ruangan ini. Gimana tadi belajarnya? Baik, Bu. Baik. Belajar apa tadi hari ini? Matematika, Pejo, sama PKN. Matematika, Pejo, dan PKN-nya. Sebelumnya kamu sudah izin untuk ke ruangan Ibu sama dengan guru studi kamu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baiklah. Apa kamu tahu kamu dipanggil di ruangan ini? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, sebelum Ibu memberikan penjelasan, kamu datang kemari. Jadi di sini Ibu akan melakukan layanan konseling individual dan asas-asas konseling individual. Apakah kamu tahu tentang konseling individual? Apakah kamu pernah melakukan konseling individual? Tidak pernah. Baiklah. Kalau begitu, Ibu jelaskan dulu tentang konseling individual itu apa dan asas-asasnya dalam BK. Jadi konseling individual itu adalah membantu menyelesaikan permasalahan antara konselor maupun konseli. Konselor itu Ibu sebagai guru BK, kamu itu sebagai peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan kamu, baik itu di rumah maupun di sekolah ataupun permasalahan pribadi kamu. Di dalam konseling individual, asas pertama yaitu asas keterbukaan, di mana kamu harus terbuka dengan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Jangan ada yang kamu tutup-tutupin tentang diri kamu. Yang kedua, itu ada asas kesukarelaan, di mana kamu datang kemari dengan sukarela dan tidak ada paksaan. Tadi kamu datang kemari ada paksaan tidak? Dengan sukarela ya. Iya. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana konselor harus merahasiakan permasalahan pribadi kamu, mau itu permasalahan tentang akademik kamu di rumah ataupun permasalahan yang lain. Jadi Ibu tidak akan memberitahu siapapun tentang permasalahan kamu. Jelas? Jadi di dalam konseling individual ada durasi 1 JP berjumlah 30 menit. Nah, apakah kamu siap melakukan layanan konseling individual? Siap, Bu. Siap ya. Oke, kalau gitu di sini Ibu dapat informasi dengan wali kelas kamu dan guru studi kamu bahwasanya kamu kurangnya minat belajar dan membolos ketika jam pembelajaran. Jadi Ibu ingin tahu apa penyebab dan permasalahan yang kamu alami tentang kurangnya minat belajar. Ceritakan, coba kamu ceritakan. Karena saya tidak menyukai pelajaran modul bahasa Inggris. Karena kamu tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Lalu apa penyebabnya? Karena saya tidak bisa memahami bahasa Inggris, Bu. Karena kamu tidak bisa memahami bahasa Inggris, jadi kamu kurang konsentrasi dalam belajar bahasa Inggris gitu. Oke lah. Jadi ada tahap identifikasi masalah kamu. Kamu mampu menentukan dan harus
jawab dalam permasalahan kamu. Nah, kemudian Ibu mau tanya nih, contoh yang tidak kamu pahami tentang pelajaran bahasa Inggris itu gimana? Contohnya, atau dari bahasanya yang kamu tidak tahu, atau dari cara penyelesaiannya, atau gimana? Cara penyelesaian contohnya itu misalkan welcome, artinya itu kamu tidak tahu gitu. Oh, oke. Baiklah. Jadi ada permasalahan yang lain yang kamu hadapi tentang akademik kamu? Tidak ada. Ataupun permasalahan di luar sekolah atau permasalahan yang ada di rumah itu, apakah ada permasalahan yang lain? Permasalahan apa itu? Permasalahan di rumah. Kenapa, coba kamu ceritakan? Saya kurangnya dapat kasih sayang sama orang tua kamu. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, di rumah kamu ada siapa? Saya, kakak, Mama. Berarti 3. Orang tua kamu bekerja atau berumah tangga? Bekerja. Kalau Ibu boleh tahu kerja apa? kerja ART. ART. Mbak, oh ART. Kalau kakak kamu masih kuliah semester berapa? Semester 2. Apakah kakak kamu sering pulang ke rumah atau memang ngekos di tempat kampusnya? Ngekos di kampus itu. Ngekos. Jadi kakak kamu tidak pernah pulang ke rumah? Jadi yang kamu di rumah ngapain? Ada Bu, cuman palingan jalan tugas yang dari dulu. Oke. Setelah kamu mengerjakan mengerjakan tugas, adakah orang tua kamu untuk membantu kamu? Ya ada Bu. Jadi kamu mengerjakan itu sendiri di rumah? Ya Bu. Ada permasalahan yang lain? Tidak ada Bu. Tidak cukup, berarti permasalahanmu cuma hanya di sekolah dan di rumah, yaitu permasalahan kurangnya minat belajar dalam bahasa Inggris di rumah karena kurangnya kasih sayang. Jadi di sini Ibu ada, sebelum Ibu menyelesaikan permasalahan kamu, Ibu ada laporan bahwasannya surat pernyataan persetujuan untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Oke, boleh dibacakan dari angka 1 sampai 4. Kemudian kamu tulis nama kamu dan tanda tangan kamu. Nomor 1, saya yang bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. 2, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujurnya berkaitan dengan masalah yang dihadapi. 3, saya menyetujui adanya perekaman proses berupa tulisan, rekaman percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung. 4, guna menunjuk kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama, yaitu hari ini. Hari ini aja. Hari ini hari Rabu.
Oke, baca di sini. Saya dalam sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mendatangi persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individu dari awal sampai selesai. Oke, boleh kamu tanda tangani dan nama kamu. Oke, jadi di sini kamu dalam sadar ya, tidak ada paksaan untuk melakukan konseling individual. Ya, oke. Nah, baik. Ibu akan menyelesaikan permasalahan kamu, yaitu tentang, berarti kamu tentang akademi ya, karena kamu tidak suka pelajaran bahasa Inggris dan kamu kurang menyelesaikan pengerjaan dalam bahasa Inggris. Contohnya di sini ibu ngasih soal sama kamu, contoh soal 1, mana tahu kita akan mencari suasana yang tepat untuk mengerjakan tugas, ataupun kamu mengajak teman atau kerja kelompok, diskusi. Pernah nggak kamu alami seperti itu? Belum pernah. Jadi kalau misalkan kamu tidak paham, kamu bisa bertanya dari bidang studi kamu bisa tanya kepada teman-teman kamu untuk mengerjakan tugas yang diberikan bidang studi kamu. Nah, soal yang pertama itu contohnya nih, I name is, misal itu I name is itu contohnya nama saya, bisa nama saya Yanda. Nah, apa kamu bisa menyelesaikan tugas yang ibu kasih? Nomor 1 tadi contohnya ibu, name is Dinda Aulia Putri, misal. Nah, baru kamu menjawab I name is Yanda. Itu masih soal yang pertama. Nah, berarti di sini kamu harus benar-benar bagaimana pekerjaan dari pelajaran bahasa Inggris tersebut. Ataupun kamu punya kamus? Ya. Coba kamu soal pertama, kamu cari di kamus, contohnya kamu, kan? Kamu cari di kamus itu, kamu itu bahasa Inggrisnya apa? Ataupun misalkan what you, misalkan apa, you itu kan kamu, I like berarti saya suka. Nah, di situ kan kamu bisa mencari pengertian dari pelajaran bahasa Inggris tersebut. Dan ibu dengar bahasanya kamu sering membolos ketika jam pelajaran bahasa Inggris. Kalau ibu boleh tahu, kamu membolosnya itu dengan siapa? Sendiri? Bukan dari teman-teman kamu? Jadi kamu bolosnya sendiri. Kalau ibu boleh tahu, kamu bolosnya itu kemana? Ke belakang sekolah. Di kantin belakang sekolah. Di situ ngapain? Atau ada teman-teman yang lain untuk gabung di dalam kantin itu? Tidak ada. Atau ibu kantin bertanya, kenapa kamu tidak masuk, nak? Ada apa? Pasti karena ada kantin bicara seperti itu kan? Tidak ada. Berat. Oke. Sebelumnya apa kamu pernah datang kepada bidang studi kamu bertanya tentang, Bu, saya tidak tahu penyelesaiannya, Pak Ibu boleh
memberikan contoh yang lebih mudah kan bisa kamu pahami gitu. Pernah kamu lakukan? Nah, jadi sekarang atau mulai sekarang ataupun ya mulai ke depannya kamu harus bertanya walaupun kamu tidak tahu cara penyelesaiannya, kamu tanya kepada bidang studi kamu, bahasanya kamu, Miss, saya tidak tahu apakah Miss ada soal yang mudah untuk saya kerjakan seperti itu. Oke, Anda, ada yang tidak jelas sampai di sini, Anda? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, Anda, di sini Ibu ada evaluasi proses layanan konseling individual. Di sini coba kamu baca, ada nama konseling, kelas, dan tanggal pelaksanaannya. Dan petunjukannya yaitu berilah tanda centang pada kolom pilihan di bawah ini dengan sesuai dengan apa yang terjadi selama proses layanan konseling individu. Sangat, kalau STS dia sangat tidak sesuai. Jika TS berarti tidak sesuai. Jika S berarti sesuai. Dan jika SS berarti sangat sesuai. Di dalam keterangan evaluasi proses ini ada penilaian. STS konseling aktif 0 sampai 25%. Tes konseling aktif dari 51 sampai 75%. Jika TS konseling aktif dengan 26 sampai 50%, sampai SS konseling aktif 76 sampai dengan 100%. Sampai sini kamu paham? Oke, silahkan kerjakan dan kamu tanda tangan di sini, dan di sini Ibu nanti tanda tangan. Sudah, ada yang tidak paham? Coba kamu baca-baca dulu terlebih dahulu. Ya. Tanggal sekarang Ibu tanda tangan dulu ya. Oke. Nah, ada sedikit Ibu bertanya ini kepada Yanda ya, nama kami ya. Yanda, selain kamu tidak suka pelajaran bahasa Inggris, apakah ada pelajaran yang lain yang tidak kamu sukai? Tidak ada. Tidak ada, hanya bahasa Inggris saja. Pelajaran matematika atau PKN bahasa Indonesia itu, apakah kamu bisa menyelesaikan pembelajaran? Bisa ya, karena itu cukup mudah mungkin untuk diri kamu kan. Oke. Yanda, setelah kamu melakukan evaluasi proses, di sini ada juga evaluasi hasil layanan konseling individu. Jadi di sini Ibu minta kamu buat nama kamu dan kamu baca terlebih dahulu. Di dalam kolam ini ada 1 sampai dengan 7.
dan penilaiannya juga ada. Coba kamu isi terlebih dahulu. Jika kamu tidak tahu, boleh kamu bertanya dengan ibu. Kerjakan. Nanti ibu aja yang menetapkan skornya. Kamu hanya mengisi dari kolom tersebut dengan sejujur-jujurnya. Paham? Oke. Sudah selesai nih? Sudah, Bu. Nah, di sini juga ada lembar kepuasan konseli terhadap kosa individual. Ada nama konseli, yaitu nama kamu sendiri. Kemudian kelas. Di sini ada nama ibu, Dina Putri SPD. Petunjuknya berilah tanda centang pada kolom pilihan di bawah ini sesuai dengan apa yang terjadi. Dengan pilih jawaban SM sangat memuaskan, M memuaskan, KM kurang memuaskan. Jadi di dalam kolom ini ada 6. Kamu baca terlebih dahulu, kemudian kamu centang. Di sini beri tanda tangan kamu dan nanti ibu tanda tangan punya ibu. Oke, kerjakan. Oke, Enda, ibu tanda tangan dulu ya. Oke, baik. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah permasalahan? Bagaimana perasaan kamu ketika melakukan layanan bahasa individual? Sangat menyenangkan dan agak lega lah bahasa untuk melakukan layanan bahasa individual ini. Sini ibu ada, coba kamu buat perasaan kamu untuk di masa depan. Silakan. Oke, setelah kamu ngisi pohon harapan ini untuk masa depan kamu itu, saya ingin sukses. Oke, ada lagi, saya ingin bahagia, saya ingin memberikan kasih sayang gitu terhadap orang tua, ataupun kamu ingin kembali seperti anak kecil. Oke, baiklah. Baiklah, setelah kita melakukan proses video ini, nah ibu, adakah permasalahan
kamu? Tidak ada, berarti cukup sampai di sini permasalahan kamu. Apakah kita akan, setelah ibu akan melakukan perubahan tentang diri kamu, kita akan melakukan pertemuan kedua jika ingin menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Oke Anda, sebelum ibu akhiri, Ibu tanya sekali lagi, gimana perasaan kamu setelah melakukan layanan karsa individu ini? Sangat lega. Kemudian lega berarti senang, berarti kamu, jadi ibu harap coba kamu konsultasi kepada teman kamu ataupun berdiskusi untuk mengerjakan pelajaran bahasa Inggris, ataupun kamu mencari suasana yang cukup menyenangkan untuk mengerjakan bahasa Inggris. Paham ya? Paham Bu? Oke. Baiklah, sebelum ibu tutup kursa individu ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang pimpin ibu atau kamu? Saya. Oke, baik. Doa dimulai. Oke, terima kasih Anda. Ibu akhir ya pertemuan. Permasalahan kamu belum dipecahkan. Oke. Permasalahan yang di rumah, nanti kita akan melakukan pertemuan kedua. Nanti ibu akan panggil kamu lagi ke ruangan ibu untuk menyelesaikan permasalahan kamu di rumah tadi. Intinya kamu harus menjadi anak yang kuat tentang permasalahan pada diri kamu, dan kamu harus kedepannya menjadi anak yang sukses. Harus bertanggung jawab, itu penting. Apapun yang terjadi pada diri kamu, kamu harus selesaikan dengan guru BK ataupun bidang studi kamu ataupun wali kelas kamu. Oke ya Anda? Kita akan melakukan pertemuan kedua ya. Oke. Karena waktunya sudah cukup ataupun belum cukup, ibu nanti akan melakukan pertemuan kedua. Oke, ibu akhiri ya. Sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih untuk datang ke sini, dan kita sudah dapat menyelesaikan permasalahan kamu di sekolah. Oke Anda, baiklah ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar.